Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Api hati yang jatuh, meletus. Di tingkat terendah dari menara penyulingan ki langit yang berkobar, ada pemandangan yang sama sekali berbeda dari tingkat atas. Suhu panas yang meningkat di dalam ruang yang sangat besar itu bahkan menyebabkan penglihatan seseorang menjadi kabur. Ketika seseorang dengan lembut menghirup nafas ke dalam tubuhnya, seseorang segera merasa seperti sedang menghirup nafas api. Cahaya merah menyala telah merembes keluar dari sumber yang tidak diketahui dan menerangi seluruh ruangan sampai menjadi sangat terang. Area tengah ruang ini juga memiliki lubang dalam yang sangat luas. Pintu masuk dari lubang yang dalam ini lebih besar daripada lantai atas manapun. Bagian dalamnya juga tidak berwarna hitam, tapi dipenuhi semacam kemerahan pucat gelap seperti darah yang menggumpal. Penghalang energi yang terlihat dengan mata telanjang membentuk pilar melingkar dan mengunci dengan kuat tempat di luar lubang yang dalam. Permukaan penghalang energi dipenuhi dengan berbagai garis yang agak misterius. Mereka seperti ular yang lewat, meninggalkan berbagai penyok yang berkelok-kelok. Selain itu, penghalang energi di tempat ini sangat liar dan keras. Benang-benang riak energi yang kuat menyebar berulang kali. Bahkan ada suara ledakan yang sangat dalam. Su Qian duduk bersila tidak jauh dari penghalang energi. Matanya tampak sebagian tertutup. Meminjam douqinya yang sangat besar, kemauannya telah membungkus seluruh tingkat terendah dari menara pemurnian Sky Qi yang berkobar. Riak kecil apapun tidak akan bisa lepas dari indranya. Suara samar cairan mengalir tiba-tiba terdengar di tingkat bawah yang tenang. Suara itu seperti air danau yang mengalir. Namun, hanya suara kecil ini yang menyebabkan ekspresi serius Su Qian berubah secara drastis. Matanya tiba-tiba terbuka dan dua mata yang seperti pancaran tajam langsung melesat ke lubang dalam di tengah. Suara itu dipancarkan dari sana. Su Qian berdiri dengan cara seperti kilat. Tubuhnya bergerak, dan kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di tepi lubang yang dalam. Matanya bersinar seperti kilat, saat pandangannya mengarah ke bagian dalam lubang yang dalam. Namun, suara cairan mengalir yang tiba-tiba terdengar sebelumnya tampaknya telah benar-benar menghilang sesaat kemudian. Su Qian sedikit mengernyit. Dia ragu-ragu sejenak sebelum kedua tangannya perlahan menyentuh lapisan penghalang energi yang sangat liar dan keras di depannya. Energi liar dan keras yang cukup untuk dengan mudah mengguncang setiap elit doang sampai dia terluka tampaknya telah menjadi hewan peliharaan yang telah melihat pemiliknya di tangan Su Qian dan dengan cepat menjadi tenang. Saat tangan mantan perlahan terbuka, penghalang energi melingkar itu juga terbagi menjadi terowongan yang memungkinkan seseorang untuk lewat. Tubuh Su Qian melintas dan langsung masuk ke penghalang energi. Kakinya berdiri kokoh di tepi lubang yang dalam itu. Segera, hawa panas yang luar biasa menerkamnya dari depannya. Bahkan kekuatan Su Qian tidak berani meremehkan suhu tinggi semacam ini. Saat lengan bajunya melambai, douqi yang kuat membungkus tubuhnya, mengisolasi panas yang sangat panas itu. Hanya setelah melakukan perlindungan ini, tatapan Su Qian mengarah ke lubang yang dalam. Cahaya fluoresen samar perlahan menutupi matanya. Di bawah cahaya fluoresen ini, bagian dalam dari lubang tanpa dasar itu akhirnya mengungkapkan sedikit pemandangan lain. Ada lautan magma. Namun, warna magma di sini tampak sangat merah tua dibandingkan magma biasa. Seolah-olah itu tercampur dengan darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Keseluruhannya dipenuhi dengan warna yang aneh. Keseriusan di wajah Su Qian meningkat saat dia memandang sudut dunia magma yang meluas ke tanah dengan kedalaman yang tidak diketahui. Meskipun dia jelas tahu bahwa tubuh asli, api hati yang jatuh, tersembunyi di dalamnya, dia tidak berani dengan mudah menyerang ke lingkungan yang sangat keras seperti ini bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, ada juga
Fallen Heart Flame, yang memiliki beberapa kecerdasan yang tersembunyi di dalamnya mengawasinya dengan mengancam. Meminjam peningkatan penglihatannya, Su Qian samar-samar bisa melihat sudut dunia magma ini. Bahkan dengan kekuatannya, kemerahan gelap yang memenuhi matanya menyebabkan hatinya merasa kesal setelah menonton dalam waktu yang lama. Dia jelas mengerti bahwa ini adalah masalah yang diciptakan oleh Flame Heart Flame. Jenis nyala api yang terbentuk dari hati orang-orang ini adalah yang paling tidak biasa. Mengapa tidak ada aktivitas? Dunia magma masih setenang dulu. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda gerakan yang tidak biasa. Namun, sebelum ini, Su Qian dengan jelas merasakan aliran energi yang sangat besar. Di area bawah tanah yang dalam ini tanpa makhluk hidup lain, apalagi selain api hati yang jatuh, yang bisa memiliki energi dalam jumlah besar yang bahkan menyebabkan dia merasa shock. Su Qian mengerutkan alisnya dengan erat. Dengan kekuatannya, dia secara alami tahu bahwa tidak mungkin dia merasa salah. Namun, sekarang, bang! Sebuah suara pelan tiba-tiba dan pelan terdengar dari dalam dunia magma. Segera, itu melewati lubang dalam dengan ketinggian yang tidak diketahui dan ditransmisikan ke telinga Su Qian. Suara kecil ini seperti detak jantung, menyebabkan jantung orang yang mendengarnya tanpa sadar berdetak dengannya. Mata Su Qian langsung menyusut menjadi seukuran lubang kecil. Dia mampu menegaskan kembali bahwa dunia magma di bawahnya pasti sedang mempersiapkan sebuah peristiwa yang akan segera terjadi. Suara aneh tadi pasti agak tidak enak. Namun, meskipun dia tahu ada sesuatu yang akan terjadi di area bawah tanah di bawahnya, Su Qian tetap tidak berani memasukinya. Bagaimanapun, jika terjadi sesuatu padanya, kemungkinan akademi dalam ini akan jatuh ke dalam bencana begitu, api jantung yang jatuh, tiba-tiba meletus lagi. Bang! Saat Su Qian tenggelam dalam pikirannya, suara rendah dan dalam lainnya tiba-tiba muncul. Selain itu, suara ini bahkan lebih jernih dan keras dari sebelumnya. Cara itu, tampak seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari kepompongnya dan muncul. Tinju di lengan Su Qian perlahan mengencang. Ekspresinya gelap dan tidak stabil. Di bawah pantulan cahaya merah tua, itu tampak agak gelap dan serius. Bang! Suara lain yang muncul seperti detak jantung sekali lagi terdengar. Kali ini, itu bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Bang! Suara lainnya terdengar 5 menit setelah yang sebelumnya. Setelah itu, satu lagi dalam 3 menit. Seiring berjalannya waktu, frekuensi dari suara yang agak aneh itu menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, Su Qian agak terkejut menemukan bahwa suara itu benar-benar seirama dengan detak jantungnya sendiri. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Su Qian bergumam lembut di mulutnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis saat tatapannya menatap dunia magma bawah tanah itu dengan keterkejutan. Energi agung yang sangat liar dan keras perlahan melonjak dari dasar magma dari tempat itu. Selain itu, saat energi liar dan ganas ini melonjak, ketenangan dunia magma itu tiba-tiba hancur. Angin liar dari sumber yang tidak diketahui mulai bertiup di atas magma, membawa magma itu saat bergolak dan naik, membentuk gelombang besar berwarna api setinggi 100 kaki yang segera menghantam dengan keras. Ledakan, seketika itu seperti gunung yang runtuh dan tanah yang membelah. Energi ini, warna hijau muncul di wajah Su Qian saat dia merasakan energi familiar yang tiba-tiba melonjak. Setelah bertahun-tahun pertukaran, dia secara alami sangat akrab dengan energi ini. Ini adalah sesuatu yang termasuk dalam Fallen Heart Flame. Apa yang telah dilakukan benda ini? Mengapa energinya tiba-tiba berubah dan menjadi beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya? Ekspresi Su Qian kaget saat dia bergumam. Energi telah menjadi jauh lebih kuat, kemudian, efek segel ini, Su Qian tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Hatinya langsung menjadi dingin.
Tepat ketika dia berencana untuk segera mengumpulkan beberapa orang untuk memperkuat segel, gelombang poni bergemuruh yang keras tiba-tiba terdengar dari dasar lubang yang dalam itu. Mata sang mantan menunduk dan segera menghirup udara sejuk perlahan-lahan. Magma merah tua di dunia magma yang tak berujung tiba-tiba mulai berputar dengan kuat. Energi yang sangat liar dan keras menyebar di dalamnya. Saat magma berputar, tampaknya ada sesuatu yang akan menembus permukaan. Sesaat kemudian, magma yang bergulir tiba-tiba menjadi tenang. Namun, mata Sukian tidak rileks hanya karena ini. Dia jelas merasakan bahwa energi liar dan ganas semakin mendekati permukaan. Engah! Gelombang besar tiba-tiba muncul dari permukaan magma. Saat magma terbang, seekor ular piton api yang tubuhnya hampir transparan menembus magma. Panjangnya puluhan kaki dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan api tak terlihat yang merembes keluar darinya. Energi agung yang menyebabkan seseorang terguncang sampai mereka tidak tahan muncul dalam tatapan serius Sukian. Mendesis! Setelah menembus magma, ular piton api transparan yang sangat besar, yang begitu besar sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya, mengangkat kepalanya yang sangat besar seolah-olah telah dipenjara selama 1000 tahun. Gelombang sonik tajam yang cukup untuk mengguncang Duling biasa sampai dia mati di tempat dengan cepat menyebar. Saat gelombang sonik itu menyebar, bom yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah terlempar ke dunia magma. Suara ledakan rendah dan dalam bergema berulang kali. Magma melesat keluar secara eksplosif dan api menyembur ke segala arah dengan liar. Setelah keluar dengan cara yang hampir gila, pithon api transparan yang sangat besar itu tampaknya telah merasakan fokus dari tanah. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar. Murid segitiga yang berisi api tak terlihat itu terfokus pada Sukian di pintu keluar lubang yang dalam. Sukian segera merasakan hawa dingin di tubuhnya saat dia dikunci oleh nyala api yang tak terlihat itu. Cara itu seolah-olah seluruh tubuhnya telah dipindai dari dalam keluar oleh pihak lain. Mata ular itu mengunci Sukian. Sesaat kemudian, makhluk yang memiliki kecerdasan yang cukup besar tampaknya telah mengenali lawan lamanya. Segera, fluktuasi energi yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh besarnya. Tingkat keagungannya dipenuhi dengan keliaran dan kekerasan, bahkan segera menyebabkan Sukian merasakan hawa dingin di hatinya. Mendesis! Gelombang sonik liar, ganas, dan tajam lainnya meletus. Tubuh besar pithon api yang tak terlihat itu tiba-tiba menghantam magma. Dengan segera, tubuh raksasa yang panjangnya hampir 20-30 kaki itu membawa suhu tinggi dan energi yang sangat ganas saat ia mengisi secara eksplosif menuju keluar dari lubang yang dalam itu, seperti kilat yang tak terlihat. Ini buruk. Binatang itu ingin menyerang segel. Tindakan pithon api yang tak terlihat menyebabkan ekspresi Sukian berubah. Jari-jarinya menekan tepi dan tubuhnya mundur keluar penghalang energi dengan cara seperti kilat. Segel di tangannya bergerak tiba-tiba dan orang bisa melihat energi di pintu masuk lubang yang dalam tiba-tiba melonjak. Akhirnya, itu membentuk penghalang energi warna-warni yang menutup lubang dengan kuat. Begitu segel itu bergerak di tangannya, tangisan seperti guntur tiba-tiba keluar dari mulut Sukian. Akhirnya, itu sangat bergema di seluruh menara penyulingan Ki Langit yang berkobar dan seluruh akademi dalam. Semua sesepuh, cepatlah ke menara. Semua siswa harus meninggalkan area manapun dalam jarak 100 meter dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Setelah mendengar teriakan seperti petir yang bergema di seluruh langit, seluruh akademi dalam menjadi sunyi senyap. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.